Bab 1041. Ragnar dan Yakina dekat satu sama lain, menatap ponsel mereka, setelah menonton video mendebarkan yang benar-benar membuat mereka putus asa. Melihat saudara laki-lakinya mencekik saudara iparnya, dia sangat panik. Ketika dia melihat saudara laki-lakinya mati dilas di dalam mobil dan tenggelam ke sungai bersama mobil tersebut, dia pingsan sepenuhnya, dan kakinya menjadi lunak dan lumpuh. Dia kemudian jatuh ke tanah. Segera setelah itu, dia berteriak dengan putus asa, "Nanshan! Abang saya! Anda mati dengan sangat menyedihkan. Kamu sudah mati, dan keluarga Sue kita sudah mati. Bagaimana kakakmu akan menghadapi orang tua kita? Bagaimana menghadapi leluhur keluarga Sue kita?" Setelah itu, dia mencoba yang terbaik untuk menghantam tanah dengan tinjunya, dan berteriak histeris, "Saudaraku yang baik, beritahu kakakmu siapa yang membunuhmu. Kakakmu harus menghancurkannya menjadi beberapa bagian, dan membalas dendam untukmu. Orang-orang sangat kejam." Ketika Roger melihat tinju ibunya telah dihancurkan menjadi daging dan darah, dia buru-buru melangkah maju dan meraih tangannya dan membujuk, "Bu, paman saya sudah pergi, jadi jangan lakukan itu." Yakina gila, mencengkeram keras suaminya, dengan putus asa menggoyangkan mulutnya dan berteriak gila, "Ragnar, siapa yang membunuh kakak iparmu? Anda harus menemukannya. Bawa dia keluar. Bawa dia padaku, biarkan aku membunuhnya secara pribadi dan membalaskan dendam saudaraku." Ragnar sangat kesal saat ini. Dia tidak peduli apakah Nanshan masih hidup atau mati. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia sudah lama menantikan kematian Nanshan. Dia sudah lama muak dengan hal-hal Nanshan yang tidak menjanjikan, didukung oleh saudara iparnya sendiri, dan melakukan hal-hal kotor seperti menculik wanita dan anak-anak hanya akan mendiskreditkan wajahnya. Tapi dia tidak pernah menyangka Nanshan akan mati dengan cara seperti ini. Tidak masalah jika dia sudah mati. Tapi dia sudah mati, dia tidak bisa mempengaruhi seluruh keluarga Wu. Lebih baik sekarang, sebelum bastard kecil ini meninggal, dia mendorong segalanya untuk keluarga Wu. Dia bahkan memanggil namanya di depan umum, mengatakan bahwa dia mendukungnya di belakang punggungnya. Bukankah ini mendorong dirinya sendiri di jalan yang absolut? Bagaimana orang-orang di luar memandang keluarga Wu dan bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri? Tanpa memikirkannya, dia tahu bahwa reputasi Wu saat ini pasti berantakan dan jatuh. Ini semua berkat Nanshan anjing ini. Pada saat ini, asisten Ragnar berlari dengan cepat dan berkata, "Ketua, ini tidak bagus. Ketua, sekarang seluruh negeri memarahi keluarga Wu dan memarahi Anda. Pialang tersebut menelepon saya sekarang dan mengatakan bahwa jika Anda melanjutkan seperti ini seiring situasi yang berlanjut, beberapa saham grup kami yang terdaftar akan segera turun hingga batasnya pada pembukaan pasar besok, dan akan turun setidaknya 10 kali berturut-turut. Pada saat itu, seluruh aset keluarga Wu akan hilang lebih dari setengahnya." Ketakutan terbesar dari emiten adalah runtuhnya reputasi. Begitu perusahaan terbuka terkena skandal besar, hal pertama yang akan tercermin adalah harga saham. Stok akan terus turun, dan menerima poin yang tidak bisa dibayangkan siapapun. Bab 1042. Beberapa perusahaan memiliki nilai pasar lebih dari puluhan miliar, tetapi hanya beberapa ratus juta yang akan jatuh, dan aset mereka telah menyusut lebih dari 90. Beberapa perusahaan hanya memiliki sedikit masalah dengan produk mereka, dan mereka mungkin akan bangkrut. Tetapi dibandingkan dengan tuduhan keluarga Wu, apa yang diperhitungkan? Kali ini, keluarga Wu mungkin harus membawa semua kambing hitam untuk geng pengemis Nanshan, dan semua hal teliti yang dia lakukan mungkin akan berakhir pada keluarga Wu. Ragnar sangat gugup saat ini, karena dia tahu betul di dalam hatinya bahwa apa yang dihadapi keluarga Wu kali ini mungkin sebuah bencana. Jadi dia langsung berkata kepada asistennya, "Saya langsung mengeluarkan pernyataan atas nama grup. Meskipun Nanshan memang saudara ipar Ragnar, keluarga Wu kami tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang dilakukan Nanshan, dan semua perilaku Nanshan. Itu adalah tanggung jawab pribadinya. Ragnar dan seluruh keluarga Wu tidak tahu atau tidak mendukung semua itu. Pada saat yang sama, kami akan membuktikan diri kepada polisi karena kami tidak ada hubungannya dengan kegiatan ilegal dan kriminal Nanshan. Jangan disesatkan oleh seseorang yang memiliki hati, dan bawalah ritme." Asisten itu segera mengangguk dan berkata, "Oke ketua, saya akan mengatur agar seseorang mengeluarkan pernyataan sekarang." Yakina tenggelam dalam rasa sakit yang luar biasa karena kehilangan adik laki-lakinya dan garis keturunan keluarga.
Dia tiba-tiba mendengar suaminya mengatakan bahwa dia akan meninggalkan semua ikatan dengan adik laki-lakinya, dan tiba-tiba berkata, "Ragnar, apakah kamu punya hati nurani? Kakak iparmu, dia adalah saudaraku sendiri, dia telah terbunuh sekarang, dia telah terbunuh, dapatkah kau mengerti? Tidak hanya Anda tidak memberinya balas dendam, tetapi Anda masih harus menyingkirkannya. Apakah kamu masih manusia?" Ragnar juga semakin marah, karena jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, kemungkinan besar seluruh keluarga Wu akan terpengaruh. Melihat istrinya masih membela kakak laki-lakinya, Ragnar membenci dan memarahi dengan tajam, "Jika bukan karena saudara laki-lakimu, bagaimana mungkin keluarga Wuku begitu pasif? Sudah lama saya katakan untuk membujuknya. Sarankan dia untuk tidak melakukan hal semacam ini, kamu tidak mau mendengarkan. Anda melindunginya di mana saja dan membelanya di mana saja. Saya mengatakan sepatah kata pun dan Anda tidak akan membiarkan saya mengatakannya. Sekarang tidak apa-apa. Seseorang berjalan di atas langit. Tidak masalah jika dia mati, itu akan melelahkan keluarga Wuku juga." Ketika Yakina mendengar ini, dia sangat marah sampai dia akan pingsan. Dia mengertakkan giginya, mengangkat tangannya dan meraih wajah Ragnar. Ragnar tidak bisa mengelak, dan Yakina langsung menggaruk wajahnya dengan darah. Kuku Yakina sudah panjang, membuatnya begitu kuat hingga dia menggaruk kulit dan dagingnya, sehingga celah-celah kukunya penuh dengan daging berdarah. Ragnar menjerit kesakitan, dan bahkan lebih marah. Dia meraih kerah Yakina, mengangkat tangannya, dan menampar wajahnya beberapa kali. Dia menampar wajah dan mengutuk, "Yakina, tahukah kamu? Kakakmu akan menyakitiku dengan menyedihkan. Aku tidak tahan untuk kakakmu untuk waktu yang lama. Jika bukan karena wajah Anda, saya menginginkannya tanpa orang lain. Hidupnya, tahukah kamu apa yang paling aku sesali sekarang? Yang paling saya sesali adalah saya tidak membunuhnya dengan tangan saya sendiri, jalang itu. Sekarang dia berubah menjadi bom, mati sendirian, dan meledakkanku juga. Tak bisa dikenali." Yakina dan Ragnar telah bertengkar setelah bertahun-tahun menikah. Sekarang adik laki-lakinya sudah meninggal, dia tiba-tiba ditampar begitu banyak oleh Ragnar, dan dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. "Ragnar, kamu bukan manusia. Saya buta dan salah paham tentang Anda. Jika Anda tidak membantu saudara saya membalas dendam, saya akan pergi sendiri. Mulai hari ini, aku tidak ada hubungannya denganmu." Setelah Yakina selesai berbicara, dia akan berlari keluar. Roger ingin mengejarnya, Ragnar dengan tegas berteriak, "Kamu akan kembali untukku. Apa yang kamu lakukan mengejar saat ini? Akankah mengejar kembali tidak menyebabkan masalah bagi kita? Apa kau tidak tahu apa yang paling penting bagi keluargamu sekarang?" Roger tiba-tiba menyadarinya, dan berseru, "Ayah! Saya akan menemukan sekelompok tentara PR untuk membantu kami mencuci putih. Tidak peduli berapa banyak uang yang kita habiskan." Bab 1043. Sama seperti keluarga Wu dimarahi di internet, pernyataan Wu Group telah dipublikasikan melalui berbagai saluran. Namun, semua netizen bisa melihat bahwa ini adalah pernyataan untuk memperjelas hubungan tersebut. Semua orang tahu bahwa untuk seseorang yang mampu seperti Ragnar, tidak mungkin baginya untuk tidak mengetahui pekerjaan apa yang dilakukan saudara iparnya. Tidak ada kredibilitas sama sekali ketika Anda keluar untuk mengesampingkan segalanya. Selain itu, banyak orang di internet memilih resume hidup Nanshan. Keluarga Sue awalnya adalah keluarga miskin di selatan, tidak hanya tidak memiliki banyak uang, tetapi juga masyarakatnya tidak cukup sejahtera. Baru setelah Yakina, putri dari keluarga Sue, menikah dengan Ragnar, keluarga Sue mulai membaik. Namun, kehidupan orang tua Yakina tidak sebaik itu. Tidak lama setelah putri mereka menikah, mereka meninggal karena kanker. Saat mereka meninggal, Nanshan masih merupakan anak generasi kedua yang tidak punya pekerjaan dan menganggur. Saat itu, Nanshan mengandalkan subsidi dari saudara perempuannya Yakina, dan menjalani kehidupan mabuk dan bermimpi. Belakangan, Nanshan mulai meraup kekayaannya perlahan-lahan, dan titik awalnya adalah geng pengemis. Dan banyak orang telah mengungkap lintasan perkembangan geng pengemis di internet. Padahal, di tahun-tahun awal, gerombolan pengemis itu terbagi dalam banyak kelompok. Geng pengemis Nanshan tidak terlalu kompetitif, bahkan hampir beberapa kali ditelan oleh kekuatan yang lebih kuat. Sampai suatu ketika, setelah saudara iparnya Ragnar maju untuk menyelesaikan krisis untuknya, tidak ada seorang pun di selatan yang tahu bahwa Nanshan adalah saudara ipar Ragnar.
Justru karena setiap orang harus melihat wajah Ragnar itulah Nanshan dapat berkembang selangkah demi selangkah hingga hari ini. Oleh karena itu, saat ini Ragnar keluar dan mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Nanshan, dan dia tidak tahu apa yang Nanshan lakukan. Ini tidak cukup untuk membuat orang percaya. Tidak hanya tidak bisa membujuk sejumlah besar netizen, tetapi bahkan karena itu melompat keluar dari pot saat ini, itu dibenci oleh sebagian besar netizen. Sedemikian rupa sehingga suara memarahi keluarga Wu di internet bahkan lebih keras, dan kali ini semua orang langsung menargetkan Ragnar. Semuanya memarahi Ragnar. Ragnar tidak pernah membayangkan akan membuat pernyataan, itu akan berakhir kontraproduktif. Daripada mengatakan bahwa dia adalah esai yang membanting, lebih baik mengatakan bahwa dia adalah kutipan dari perang. Pernyataan ini menarik semua api perang kepadanya. Melihat bahwa banyak orang mengirimkan semua jenis konten dan postingan yang menghina setiap detik di internet, Ragnar ingin mati. Roger melihat ayahnya dimarahi sebagai anjing mati di internet dan dihina oleh ratusan juta netizen. Dia tidak tahan. Selain itu, dia memiliki keinginan yang kuat untuk berekspresi, sehingga dia segera mengeluarkan banyak uang dan menyewa seorang PR yang berspesialisasi dalam menutupi orang secara online. Pemimpin humas ini cukup mumpuni. Ia berspesialisasi dalam mengapur orang jahat. Selama Anda memberinya uang, meskipun itu hitam, dia bisa mengatakan itu putih. Bahkan jika dia melawan dunia, dia tidak perlu takut. Faktanya, banyak SCM seperti ini di internet. Orang ini mendapat untung sendiri dengan menghina orang lain atau membenarkan orang berdosa. Misalnya, dalam industri hiburan, seringkali ada istri dari pasangan selebritas yang selingkuh, tetapi agar tidak terekspos dan tidak memengaruhi karirnya, dia menghabiskan uang untuk mencari SCM semacam ini untuk mencoreng suaminya, dan memukuli suaminya untuk mengatakan bahwa suaminya keluar. Mencuri amis, atau memukul balik suaminya dan mengatakan bahwa suaminya terobsesi dengan judi dan mengabaikan keluarganya. Dengan cara ini, suaminya akan dikritik oleh penduduk, dan dia dapat terus hidup dengan bebas dengan selamat. Pemimpin humas ini telah melakukan banyak hal di tahun-tahun awal. Bab 1044. Kemudian, secara kebetulan, dia berhubungan dengan keluarga Wu. Sebelumnya, adik laki-laki Roger, Wookie, diekspos secara online karena dia memberi petunjuk psikologis kepada seorang gadis kecil dan membujuknya untuk melompat dari gedung. Pada saat itu, keluarga Wu membiarkan guru PR ini maju dan memaksa Wookie membunuh kisah gadis kecil itu, memutarnya menjadi seorang gadis kecil yang rakus akan kesombongan dan mencoba menikah dengan keluarga kaya. Pada akhirnya, dia gagal mengejar Wookie. Dia mengancamnya dengan melompat dari gedung. Akhirnya meninggal secara tidak sengaja. Saat itu, ketua PR menggunakan barisan PR yang tidak tahu malu dan kuat untuk membalikkan hitam putih di internet, membuat netizen secara keliru percaya bahwa itu adalah gadis kecil yang memakan hasil buruk, dan akhirnya menyebabkan banyak netizen untuk memarahi gadis kecil di internet untuk apa yang pantas dia dapatkan. Orang tua gadis itu tidak punya cara untuk dibesarkan, dan akhirnya memaksa orang tua yang kehilangan putri satu-satunya itu untuk minum obat di rumah dan mati. Setelah kedua orang tuanya meninggal usai meminum obat tersebut, guru humas tersebut sengaja meredam kabar bahwa keduanya bunuh diri. Dia bahkan membuat kebohongan, mengklaim bahwa keduanya telah menipu dari keluarga Wu, kompensasi puluhan juta, dan kemudian pergi. Beremigrasi ke Amerika Serikat. Netizen yang tidak mengetahui kebenaran mengira itu semua benar, dan bahkan ketika orang tua lainnya sudah meninggal, mereka masih melecehkan mereka secara online. Guru PR ini tidak hanya tidak malu, tetapi juga bangga akan hal itu, dan sering menyatakan kepada publik bahwa ini adalah klasik dari PR-nya sendiri. Ini menunjukkan betapa es umbak orang ini. Yang lebih konyol lagi adalah bahwa guru PR ini telah menjadi seorang yang rendah hati sehingga dia benar-benar memberi dirinya nama layar, yang disebut Anfen. Kali ini, pemimpin pasukan PR bernama Anfen, setelah menerima 20 juta dari keluarga Wu, memulai penampilannya lagi. Dia memposting di situs web utama, mengklaim, mayoritas netizen digunakan oleh orang-orang dengan niat yang tidak terduga. Ragnar adalah pengusaha paling terkenal dan dermawan terbesar di kota. Tidak ada yang lebih memperhatikan anak di bawah umur daripada dia. Kesehatan dan keselamatan, bagaimana dia bisa memanjakan Nanshan dan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal ini?
Insiden ini menunjukkan bahwa seseorang dengan sengaja ingin menanam keluarga Wu dan membuat keluarga Wu runtuh, sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan darinya. Dia bahkan bersumpah ke langit dalam postingannya, jika dia membuat pernyataan palsu, langit akan bergemuruh dan guntur dan seluruh keluarga akan mati. Untuk membuat semua orang mempercayainya, dia secara khusus mendaftarkan pesaing Wu Group di berbagai bidang, dan mengklaim bahwa perusahaan-perusahaan ini mungkin berada di belakang layar, dan bahkan mungkin saja perusahaan-perusahaan ini bersatu dan ingin berurusan dengan keluarga Wu. Kemudian, orang ini juga mengerahkan seluruh keluarga untuk mengiringi irama akun tentara air. Saat ini, Charlie masih di helikopter kembali ke Aurous Hill. Dia menepis beberapa portal web sesuka hati, dan dia cukup lega melihat semua orang membidik keluarga Wu. Terlepas dari apakah Ragnar secara pribadi berpartisipasi dalam hal-hal yang teliti ini, dia adalah pelaku utama yang membantu Nanshan menjadi pelaku. Jika bukan karena dia mendukung Nanshan tidak akan memiliki kesempatan untuk bangun, apalagi meracuni begitu banyak anak di bawah umur. Oleh karena itu, meskipun Nanshan telah meninggal, keluarga Wu juga harus membayar untuk masalah ini. Namun saat sedang browsing segala macam komentar, tiba-tiba ia menemukan postingan dari seorang netizen bernama Anfen. Setelah membacanya, dia sangat kesal dengan ucapan orang ini. Oleh karena itu, dia menginstruksikan Ishak, temukan peretas terbaik, sentuh informasi orang ini, dan lihat apakah dia telah mengumpulkan uang keluarga Wu, dan jika demikian, mengungkap semua rantai bukti, membuat keluarga Wu semakin buruk. Ishak segera mengangguk dan berkata, "Oke Tuan Muda, saya akan mengaturnya." Charlie berkata lagi, "Ngomong-ngomong, cari alamat sebenarnya dari tentara PR dan tangkap dia ke kandang Pak Orvel." Ishak bertanya, "Emer, bagaimana cara Anda menangani guru PR ini?" Charlie berkata dengan dingin, "Pembuat rumor itu harus mati." Bab 1045. PR ini bernama Anfen dan menjaga diri tidak lain adalah orang biasa yang tidak tahu malu. Meskipun dia memiliki beberapa kemampuan untuk memanggil PR, di depan seorang hacker top sejati, dia hanyalah orang yang transparan. Setelah meretas komputernya, dia segera menyelidiki informasi pribadinya. Pertama-tama, orang ini berasal dari Provinsi Hui dan keluarganya berada di kota Luan. Kedua, orang ini memang baru menerima uang tunai 20 juta dari keluarga Wu. Sekali lagi, pria ini dengan bodohnya menggunakan kartu banknya untuk mengumpulkan uang. Dan peretas juga menemukan riwayat obrolan antara dia dan keluarga Wu. Di log obrolan, Roger bertanya apakah dia bisa membantu keluarga Wu menutupi. Dia segera berkata bahwa dia memiliki 10,000 cara untuk membantu menutupi, dan dia telah melakukan ini lebih dari sekali. Dia juga mengambil kasus membantu Wuki menutupi dan berkhotbah, untuk membuat Roger percaya pada kekuatannya dan bersedia memberinya daftar ini. Setelah peretas mendapatkan informasi dan catatan obrolan tersebut, ia langsung melaporkannya ke Ishak. Ishak melapor pada Charlie lagi dan bertanya, "Bagaimana rencanamu untuk melakukan ini, Tuan?" Charlie berkata dengan ringan, "Kita harus memiliki pengamat di Luan, kan?" Ishak segera mengangguk dan berkata, "Tentu saja, setiap kota di negara ini memiliki pengamat kami." "Baik." Charlie berkata dengan kepuasan, "Jika ini masalahnya, itu akan segera dilakukan, dan orang ini akan ditangkap olehku lebih dulu. Luan seharusnya tidak jauh dari Aurous Hill, kan?" Ishak berkata, "Jarak garis lurus lebih dari 200 km. Charlie berkata, "Helikopter akan tiba dalam waktu kurang dari 1 jam. Dengan cara ini, Anda dapat meminta seseorang untuk menangkapnya sekarang dan mengirimnya langsung ke peternakan anjing Orvel dengan helikopter. Selain itu, setelah menangkapnya, biarkan peretas mengekspos semua informasi ke internet. Saya ingin benar-benar menghancurkan keluarga Wu." "Baik." Ishak mengangguk dan segera mulai memesan. Luan adalah kota kecil di Provinsi Hui. Perkembangan ekonominya tidak mengesankan, dan harga rumah serta konsumsi tidak tinggi. Dan pemimpin pasukan humas yang dipanggil Anfen ini belum tamat SD dan pada dasarnya tidak memiliki budaya. Dia termasuk bagian bawah masyarakat. Jika dia mati kelaparan, itu tidak akan mengganggu banyak orang. Namun, era internet memberi orang ini kesempatan untuk mencapai sesuatu untuk dirinya sendiri. Dia mulai mengutuk di internet pada awalnya. Sebelumnya, jika seseorang memberinya 50 sen, dia dapat mempekerjakannya untuk memarahi orang lain di internet selama sehari. Kemudian, dia secara bertahap menemukan triknya.
Sebagai seorang PR, dia sekarang menjadi orang kaya di kota kecil ini, tinggal di villa satu keluarga dan mengendarai mobil Mercedes-Benz, dan dia memiliki perasaan sebagai seorang master. Hari ini, sebuah kecelakaan di keluarga Wu memberinya penghasilan 20 juta, yang membuatnya sangat gembira. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang makan, jadi dia mengatur pekerjaan untuk tentara PR di rumah dan meminta mereka untuk menggunakan berbagai metode untuk membantu keluarga Wu membersihkan, dan bahkan meminta mereka untuk menyebarkan rumor bahwa bintang populer curang, berharap untuk mengandalkan berita bahwa bintang rumor selingkuh. Untuk menarik antusiasme beritahu. Dia sudah terbiasa dengan pekerjaan seperti ini, jadi penataannya sangat mulus. Tapi dia tidak tahu bahwa saat ini, sudah ada tim orang mulai dari kota dan bergegas ke area villa tempat dia berada. Tepat ketika dia baru saja selesai mengatur pekerjaan dan menikmati dirinya sendiri dengan sebatang rokok di mulutnya, pintu villa tiba-tiba dibuka dengan pembobol pintu. Segera setelah itu, sekelompok orang berbaju hitam dengan peluru tajam bergegas ke villa. Dia dan keluarganya tiba-tiba ketakutan.